Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wasyukurillah alhamdulillah la haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Bapak Ibu peserta pengajian yang berbahagia, pada kesempatan kali ini sudah sepatutnya lah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai curahan-curahan kenikmatan sehingga pada malam ini kita masih bisa mengikuti pengajian rutin setiap Selasa malam atau malam Rabu. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang merupakan uswatun hasanah bagi kita satu-satunya. Bagi ibu yang berbahagia, marilah pengajian ini kita buka saja dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjutnya marilah kita dengarkan pembacaan kalam ilahi yang kali ini akan dibacakan oleh Ananda Naufal. Padanya dipersilakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza tanajaitum fala tatanajaw bil itsmi wal 'udwani wa ma'siyatir rasul. وَتَنَاجَوْا بِالْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ. النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. صدق الله
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudahu wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Malam ini katanya pemantapan, memang belum mantap. Insya Allah sudah mantap ya. Hanya di kesempatan ini tadi sampai sore saya pikir juga ini libur ini. Sampai sore tidak ada kabar. Saya tanya istri, ada telepon enggak? Ya libur. Ternyata tidak libur, lupa gitu. Dan telepon. Di kesempatan ini kita akan mencoba mengingatkan kembali bahwa kita sudah masuk bulan Sa'ban ya. Bulan Sa'ban yang kita tahu pada waktu yang lalu bahwa Rajab itu adalah bulan haram, bulan yang dimuliakan, bulan untuk kita menanam, dan bulan Sa'ban adalah bulan untuk kita menyiram untuk menyambut bulan Ramadan. Nah, kalau diberikan usia umur kita, insya Allah kita masuk bulan Ramadan itu tanggal 11 Maret. Insya Allah kita masuk bulan Ramadan 11 Maret. Nah, di kesempatan malam hari ini tidak banyak ya. Saya hanya ingin mengawali membuat peta konsep tentang Ramadan. Peta konsepnya tentang Ramadan. Jadi agar kita punya gambaran nanti apa saja yang akan kita lakukan dalam bulan Ramadan. Kita bangun peta konsepnya terlebih dahulu sehingga nanti dalam bulan Ramadan benar-benar sudah kita optimalkan dalam mendapatkan kebaikan, nilai Ramadan. Karena rugi kalau kita tidak bisa maksimalkan bulan Ramadan itu akan rugi. Ya, kita lihat di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, raqiba anhu imra'an dakhala Ramadan summa yakhruju wa lam yughfar. Kata Nabi itu celaka. 3 kali Nabi katakan. Siapa yang celaka itu? Seseorang yang diberikan umur masuk bulan Ramadan, keluar bulan Ramadan, tapi tidak mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kecelakaan yang luar biasa. Dan maka kita bangun peta konsep kita. Pertama, ayat-ayat yang menyangkut tentang ibadah Ramadan itu ada di dalam Al-Quran, dalam surat 2 ayat 183 sampai dengan 188.
Kita akan lihat pada ayat 183 sampai dengan 184. Allah menyebut tentang ibadah saum. Pada 185 Allah Ta'ala menyebutkan kepada kita tentang Al-Quran. Pada ayat 186 Allah menyebutkan kepada kita tentang doa. Ayat 187 Allah menyelipkan kepada kita tentang i'tikaf. Ayat 188 Allah tutup dengan permasalahan harta. Baru setelah ini ayat 189 dan seterusnya Allah menyebutkan tentang ibadah haji. Itu urutan ayatnya. Ada ibadah saum, Al-Quran, doa dan i'tikaf serta harta di dalam bulan Ramadan. Kalau kita lihat, maka di awal kalimat itu dalam ayat 183 Allah mengawali dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu. Jadi peta konsepnya kayak gitu. Jadi awal Allah awali kalimat dalam ayat ini diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu. Lalu kemudian Allah sebutkan pada ayat ini ibadah-ibadahnya. Ibadahnya ada kaitan dengan saum, ada kaitan dengan Quran, ada kaitan dengan doa, ada kaitan dengan i'tikaf, dan juga ada yang menyebutkan tentang harta. Maka Allah tutup pada ayat 188 itu tentang harta. Wa tudlu biha ilal muttaq. La ta'kulu amwalan nas bil batil wa tudlu biha ilal muttaq. Allah tutup dengan harta. Kemudian di ujung ayat ini nanti Allah menyebutkan 3 hal. Contoh misalkan dalam surat Saum itu Allah katakan la'allakum tattaqun. Agar kalian takwa. Di ayat 185 Allah sebutkan la'allakum tashkurun. Agar kalian syukur. Di ayat 186 ujungnya Allah sebutkan la'allahum yarshudun. Jadi ada takwa, ada syukur, ada irsyad. Yarshudun itu artinya irsyad. Orangnya disebut Rashid, ya, Anies Rashid Baswedan misalnya. Itu kata Rashid itu yang mendapatkan bimbingan gitu ya. Itu Rashidnya itu, rasanya bukan Rashidnya. Khulafa'ur Rasyidin gitu. Khulafa'ur Rasyidin itu ya para pemimpin yang mendapatkan bimbingan berada di kebenaran. Itu Rasyidin. Irsyad itu bimbingan untuk berada di atas kebenaran. Nah ini 3 hal yang disebutkan nanti di ayat berikutnya itu tentang i'tikaf. Allah menyebutkan tentang i'tikaf itu agar bertambah lagi ketakwaan kepada Allah. Jadi ini target. Saya menyebutkan
Kalau ini hasil yang ingin kita capai dalam bulan Ramadan, ini hasil yang ingin kita dapatkan dalam bulan Ramadan, ini program yang Allah berikan dalam bulan Ramadan, dan ini modal awalnya. Kalau bahasa sekarang itu disebut ini input ya, ini proses, ini outputnya. Ada inputnya apa? Modal awalnya apa? Iman. Kalau nggak ada modal iman, maka Nabi SAW itu menyebutkan ketika tentang kedatangan Ramadan itu, barang siapa yang berbahagia dengan datangnya bulan Ramadan, bisa kan begitu? Barang siapa yang bergembira dengan datangnya bulan Ramadan, maka Allah akan harapkan dia masuk ke dalam api neraka. Baru gembira doang itu. Jadi barang siapa yang berbahagia dengan datangnya bulan Ramadan, maka Allah harapkan dia masuk neraka. Baru gembira toh. Kenapa gembira? Karena ada dorongan iman. Karena kegembiraannya itu karena imannya tadi, modalnya itu iman. Maka tadi Allah awali dalam ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman. Outputnya apa? Outputnya itu tadi ada takwa, ada syukur, ada irsyad. Itu yang diinginkan. Aktivitasnya apa dalam bulan Ramadan itu? Sudah iman. Maka kalau kita membaca Imam Malik rahimahullah ta'ala, Imam Malik itu seorang ulama hadis dari kota Madinah, Malik bin Anas rahimahullah. Ketika masuk bulan Ramadan itu dia udah nggak ngajar lagi. Sudah nggak ngajar hadis karena dia ahli hadis. Dia tidak lagi mengajar hadis. Lalu kemudian ketika ditanya oleh muridnya, wahai Imam, kenapa engkau tidak mengajarkan kami hadis di bulan Ramadan? Apa kata beliau? Kafa binal yauma bil Quran. Cukup hari ini kita megang Quran saja, interaksinya dengan Quran saja. Jadi dioptimalkan benar-benar. Begitu pula para ulama yang lain. Bahkan Imam Ibnu Hajar Asqalani itu menukilkan, Imam Ibnu Hajar Asqalani ini penulis kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Imam Ibnu Hajar Asqalani itu menunjukkan di bulan Sa'ban ini, adalah bulan di mana kita berinteraksi dengan Al-Quran lebih sangat besar. Bulan Sa'ban. Di bulan Sa'ban ini bagaimana kita berinteraksi dengan Al-Quran lebih baik. Jadi kalau nanti bulan Sa'ban udah mulai libur ngaji misalnya nih, berarti artinya kita untuk fokus pada Al-Quran itu. Misalkan persiapan Ramadan nanti, bukan berarti malah tutup Quran. Kalau kita kan kesannya supaya tutup Quran. Bahkan saya menggambarkan bahwa kalau melihat peta seperti ini, bahwa Ramadan itu seperti pelatihan. Kita masuk pelatihan. Syarat orang yang ikut pelatihan apa? Iman. Bisa masuk ke pelatihan. Lalu kemudian ada proses, dan setelah pelatihan ini hasilnya. Dulu kami waktu buat pelatihan itu
pelatihan karyawan dan pegawai, peningkatan rohani untuk karyawan dan pegawai di beberapa perusahaan yang ternyambang Indonesia, kemudian jasa marga untuk karyawan. Selalu ketika ditanya itu sama direktur sumber dayanya itu selalu nanya apa outputnya. Ada pelatihan peningkatan rohani. Kita buat pelatihannya, materinya kita buat, modulnya kita siapkan, laporannya kita sudah buat seperti apa bentuk laporannya. Terus selalu ditanya itu outputnya apa? Ini ada materi syahadat, 2 kalimat syahadat, ini outputnya apa ini? Ada nggak outputnya buat perusahaan? Dan kalau ada pelatihan, ini ada materi etos kerja seorang muslim, ada nggak dampaknya buat perusahaan? Ini selalu ditanya. Kita buat pelatihan dengan Pak Didin Habibudin, Pak Pom. Nah ini apa maknanya? Bahwa Ramadan itu kalau memang inputnya benar, prosesnya berjalan baik, outputnya pasti berhasil. Outputnya pasti berhasil. Ini jaminan. Maka Allah sebutkan dalam ayat ini, katanya dengan kalimat la'alla. La'alla itu nanti dalam bahasa Arab itu disebut harfun yufidu litamani, huruf yang berfungsi pengharapan, semoga, mudah-mudahan. Kalau kita mengatakan la'allakum tanjah, mudah-mudahan kalian berhasil sukses, itu doa harapan kita. Tapi kalau Allah yang menyebutkan dalam ayat ini, Allah katakan la'allakum tattaqun, la'allakum tashkurun, la'allahum yarsyudun. Apa kata para ulama tafsir? Maka maknanya litasbit, untuk memberikan penetapan bahwa orang yang menjalani proses ini pasti dapat ini. Orang yang dia mengikuti proses tadi ini, ya, proses ini dijalani walaupun sambil tidur-tidur itu, walaupun tidak maksimal gitu ya, dia masuk ke program ini pasti dia dapat itu, outputnya dia dapat. Maka nanti tinggal berapa persen yang dia dapat dari proses tadi. Maka takwa itu seperti yang dijelaskan oleh para ulama, takwa yang ada pada diri seseorang itu dia bertingkat-tingkat sebagaimana bertingkat-tingkatnya surga. Tapi kalau dia ingin menjalani proses ini, dia dapat itu takwa. Kalau prosesnya benar, takwanya semakin luar biasa. Apalagi kalau dia tutup dengan i'tikaf misalkan. Maka Allah katakan lagi di ujung i'tikaf itu walalakum tattaqun itu, agar kalian takwa, artinya bertambah lagi ketakwaan. Wala tubashiruhunna wa antum aqifuna fil masajid. Ayat 187 tadi. Nah ini output. Ya. Dia akan dapatkan takwa, dia akan dapat syukur, dia akan dapat ihsan. Cuma kan kita kepengen proses itu bisa maksimal. Orang ikut pelatihan misalkan, ada agendanya jam 7 ngapain, jam 10 ngapain, jam 12 ngapain misalkan. Jam 10-nya udah tidur. Kayak gitu. Kira-kira hasil pelatihannya mendapat sertifikatnya, ya, dapat sertifikatnya, tapi tidak mendapatkan manfaatnya dari ibadah itu. Dari ibadah saum juga begitu, ibadah Quran kita juga begitu. Maka jangan kaget, ya, kalau kita dengar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan misalkan
Kam min shaimin laisa lahul jazaa'u min siyamihi illa al-ju'i wal 'atas. Betapa banyak orang yang puasa tapi tidak dapat apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan haus. Kan disebutkan. Maka apa modal awalnya tadi itu? Iman. Dan untuk mengikuti proses itu, untuk mencapai hasil yang maksimal, apa yang kita lakukan? Kita harus tahu. Ini programnya apa saja? Oh iya, saum. Itu yang nanti disebut dengan ilmu. Ilmu itu yang kita disebut dengan ilmu itu. Ada bekal atau modal ilmu pengetahuan kita tentang ibadah itu, tentang kegiatan tersebut. Itu pengetahuan kita. Kemarin kita lihat doa tuh di pekan kemarin itu di ayat ini ya, 186 itu tentang doa. Maka kita punya bekal tentang ibadah itu. Saum, misalkan saum, saya akan mendefinisikan secara singkat. Misalkan apa sih yang dimaksud dengan saum itu? Kan yang dimaksud dengan saum itu imsak. As-saumu wal imsak. Saum itu menahan. Apa yang menahan? Apa yang ditahan? Menahan yang telah ditentukan. Tidak semua yang ditahan. Jadi apa sih puasa itu? Puasa itu menahan yang telah ditentukan. Apa yang telah ditentukan itu? Makan, minum, jima, hubungan suami istri. Itu yang ditahan. Momen-momen boleh nggak? Ya, coba nahan marah. Kalau kita marah bagaimana ini? Nggak membatalkan puasa itu. Kan cuma 3: makan, minum, jima. Jadi kalau kita ngomel-ngomel gak apa-apa puasa, apa-apa. Kecuali kalau ngomel-ngomelnya makan sambil makan kuaci gitu ya, batal gitu. Tapi kalau dia ngomel-ngomel gak apa-apa. Cuma nanti membatalkan puasanya tidak. Bahkan nanti masuk di mana dia tidak batal puasanya, tapi bisa merusak nilai puasanya. Maka imsak itu maksus tadi. Lisasi maksus bagi orang yang telah ditentukan siapa saja 5: muslim, akil, balik, ya. Kemudian mukim, sahih. Ini 5 syaratnya. Orang yang wajib berpuasa itu muslim, berakal. Kalau sudah mulai pikun, udah gak ada kewajiban udah. Kalau pikunnya udah keseringan gitu ya. Kalau masih lupa kunci mah harus wajib puasa. Ya, kunci naruh di mana itu ya. Itu masih wajib puasa ya. Nah ini satu, jadi muslim, akil, berakal, balik, telah sampai usianya. Bagaimana anak yang belum sampai usianya tidak wajib, hanya diberikan dorongan, motivasi, diajarkan untuk melakukan ibadah saum. Dari mana dasarnya? Dari hadis Nabi tentang ibadah sholat. Kata Nabi itu, muru auladakum mundu sam'in wa daribuhu bihin nas. Bahwa ajarkan anakmu itu untuk sholat di usia 7 tahun. Lalu kemudian tegaskan kalau dia sudah umur 10 tahun. Jangan baru ditegasin umur 10 tahun. Ya. Nanti kita marah nggak sholat, dia yang lebih marah duluan. Kalau udah di atas itu. Ini muslim, akil, balik, mukim, bertempat tinggal. Artinya apa? Kalau dia sabar, boleh dia pilih antara puasa atau tidak. Maka nanti di ayat 184 itu, ayyama ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Terus kemudian yang berikutnya sahih, dalam keadaan sehat,
tidak ada halangan. Saum. Jadi siapa yang saum itu, apa yang definisi saum itu adalah menahan yang telah ditentukan bagi orang yang telah ditentukan pada waktu yang telah ditentukan, terbit fajar sampai terbenam matahari. Itu waktunya sudah. Kalau terbenam matahari nggak usah ditahan-tahan lagi, kita buka. Beda dengan orang Syiah, Rafidhah itu. Bukanya itu baru menjelang Isya. Baru buka ya. Kalau orang Syiah di Iran itu berbuka puasanya itu menjelang Isya. Ya, bukan menjelang maghrib. Kita menjelang Isya, menjelang maghrib pakai kepengennya menjelang asar. Dia tambahin lagi gitu ya. Orang Syiah itu. Kita kepengen kalau bisa asar aja bukanya gitu ya. Tapi orang Syiah namanya sebelumnya. Dan bagi mereka itu tidak batal berpuasa kita kalau dia menghisap rokok misalnya, tidak batal menurut mereka. Bukan Syiah ini. Jadi memang kadang-kadang agama Syiah ini lucu juga. Ya, sholat yang wajib cuma 3 waktu. Kalau di Syiah itu, iya 3 waktu. Sampai ketika diskusi ada Pak Jurdiz Zaini ya. Saya sudah sebut namanya. Ada seorang mantan pemuda kita di DKI. Ketika dia studi di Iran, ngambil S3-nya, pulang ke Indonesia, ketemu dengan kita, ketemu dengan salah seorang kawannya juga. Dia cerita, kemarin gue ketemu dia, terus dia bilang, tuh kitab-kitab bantarannya udah gak berguna, kata dia, karena habis dapat pergerahan kali ya, nggak berguna. Sholat itu 3 waktu. Apa jawab temennya? Udah lu berangkat lagi karya seminggu sekali aja sholat. Gue males layanin lu. Lu pulang lagi berangkat lagi, jangan sampai sehari 3 kali sholat, seminggu sekali aja nih sholatnya gitu. Baru gue ikut. Asal ini. Nah ini saum tadi, saum. Kalau saum itu dia pada waktu yang telah ditentukan. Nah yang berikutnya ini bisutin mahsusatin, ada syarat yang telah ditentukan. Mungkin nggak batal puasanya, tapi bisa merusak pahalanya. Mungkin tidak membuat sesuatu yang membatalkan puasanya, tapi nanti akan mengurangi hasilnya. Disurutin mahsusatin itu akan mengurangi hasilnya nanti. Apa disurutin mahsusatinnya itu? Ada syarat yang wajib bagi orang yang puasa. Apa syarat yang wajib itu? Selama dia berpuasa harus melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Itu syarat wajib, nggak boleh. Nah, kalau orang yang berpuasa dia harus sholat. Kalau mudah-mudahan Ramadan dia nggak sholat lagi, nanti urusannya lain. Tapi kalau dia mau puasanya sah, maka dia harus sholat. Kalau semau itu tadi syaratnya dilakukan itu, selama dia sholat. Orang yang sholat, selama dia sholat, dia menahan amarahnya. Misalkan selama dia saum, dia tahan juga amarahnya. Selama dia saum, dia puasa, dia tahan amarahnya. Kenapa? Karena itu syarat wajib. Bahkan Nabi mengatakan, apabila ada salah seorang di antara kalian yang berpuasa lalu ada yang memaki-maki kalian, maka katakan, ini shaim, saya sedang berpuasa. Nanti saya balas habis mati. Dendam gitu ya. Dendam. Tapi ini shaim, katakan saya berpuasa. Artinya apa? Dia tidak akan melayani itu, dia tahan. Itu syarat wajib. Selama dia berpuasa, dia harus melakukan yang diwajibkan dan menjauhkan yang dilarang selama puasa. Kemudian yang berikut, alhamdulillah. Yang kedua, syarat sunnah. Apa syarat sunnah?
sunnah itu selama dia berpuasa memperbanyak kebaikan-kebaikan dan ibadah sunnah sehingga hasilnya maksimal. Dan nanti dan nanti yang ketiga ada syarat yang mustahab yang disukai. Apa yang disukai itu tidak berlebihan dengan yang mubah. Kalau mau saumnya maksimal, mustahab itu disukai. Jadi tidak berlebihan dengan hal yang mubah. Contoh misalkan kita biasanya kalau buka apa aja ada itu. Kalau Nabi sahurnya dengan apa, Bu? Korma, kismis ya. Kalau kita sudah ada rendang, sudah ada ini kolak, maka bu sahurnya biasanya kita dari jam 3 udah nyiapin. Kalau mau maksimal itu ada yang mustahab, syarat mustahab yang disukai. Jadi ada syarat wajib, syarat yang disunnahkan, dan syarat yang mustahab. Mustahab itu apa? Tidak berlebihan dalam hal yang mubah selama kita sahur. Tidur mubah, bahkan jadi ibadah katanya. Ya, orang puasa kan tidur ibadah betul. Tapi kalau berlebihan dia akan mengurangi nilai sahur tadi. Nah, ini ibadah sahur saja secara singkat. Jadi perlu adanya pengetahuan kita. Nah, nanti sebagai penutup lah pada kajian ini sebentar, ibadah sahur ini kapan diwajibkannya? Kapan diwajibkan ibadah sahur itu? Lihat dalam ayat ini, paman syahida minkumus sahra falyasum. Terus ya, kayak ayat ini. Paman syahida minkumus sahra falyasum di ayat 185. Maka barang siapa yang menyaksikan, di ayat ini, paman syahida minkumus sahra. Syahida ini menyaksikan. Aman syahida minkum sahra. Bagaimana menyaksikan bulan itu? Bagaimana menyaksikan bulan itu? Nanti turunan hadisnya menyebutkan kepada kita, menjelaskan tentang ayat ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, sumu li ru'yatihi, li ru'yatihi, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa'in gumma, kata Nabi SAW alaikum bilahir. Kata Nabi SAW itu, sumu li ru'yatihi, berpuasalah kalian karena melihatnya. Melihat apa, Bu? Ru'yat. Wa aftiru, dan berbukalah kalian karena melihat bulan. Itu menjelaskan itu. Lalu kemudian fa'in gumma alaikum faqdulahu. Kalau seandainya tidak kelihatan, mendung, tertutup, gumma itu tertutup. Kalau seandainya tertutup, maka sempurnakanlah atau takdirkanlah atau tetapkanlah bulan itu. Kalau misalkan kita gumma tertutup, maka bulan itu tetapkan. Maka ini isyarat bahwa dalam menentukan awal Ramadan, wajibnya kita berpuasa itu karena melihat hilal Ramadan. Melihatnya dengan apa? Ru'yatnya itu nanti dengan apa? Satu, dengan mata. Dua, dengan alat. Tiga, dengan ilmu. Itu melihatnya. Nah, inilah yang digunakan oleh Muhammadiyah itu, dengan ilmu hisab. Kenapa dengan ilmu hisab?
Karena tadi ada isyarat faqduru lahu. Kalau dia seandainya mendung, maka tetapkannya dengan apa? Bukan asal ngomong, tapi menetapkan dengan ilmu. Kalau yang ada yang suka berbeda dengan kita, puasanya biasanya belakangan, duluan, 2 hari sebelum orang puasa, bahkan pernah lebih duluan dia daripada Muhammadiyah. Siapa dia ya? Coba tanya deh, apa argumentasi dia ketika menentukan puasa itu? Maka dikatakan paman syahida minkum syahra itu. Dalilnya itu barang siapa yang menyaksikan bulan Ramadan. Bagaimana menyaksikan bulan Ramadan itu? Mereka menghitungnya dari pasang surut air laut. Jadi kalau air pasang ini menunjukkan bulan purnama misalkan, dia tentukan itu. Ya memang agak benar juga, cuma kejauhan benarnya, ya. Karena yang disuruh itu melihat bulannya. Ya, bukan melihat laut gitu. Laut itu hanya efek dari bulan. Nah, kalau bulannya nggak kelihatan, hilalnya nggak kelihatan misalnya, maka mereka menunggu bulan itu bulan penuh baru bisa puasa. Hilal itu nanti akan terlihat ketika bulan-bulan penuh pada berikutnya nanti akan disebut dengan hilal gitu. Kalau kelihatan hilalnya jelas, maka mereka sahur. Ini yang terjadi. Maka kenapa Muhammadiyah menggunakan hisab itu tadi? Karena ada faqduru lahu, tetapkan. Nah, menetapkan itu dengan apa? Dengan ilmu. Dengan ilmu. Jadi tidak sekedar. Nah, kemungkinan nanti kita berpuasanya lebih dahulu. Kemungkinan 30 hari. Tanggal 11 kemungkinan. Kenapa? Karena hilalnya masih kecil itu ya. Kalau lihat 0 berapa itu? Ya, masih kecil itu hilalnya. Jadi belum nggak bakal kelihatan oleh mata dan juga oleh alat, karena alat kita masih terbatas, belum tembus kabut, belum tembus rumah itu tadi. Beda dengan alat yang digunakan di Iran dan Saudi misalnya. Dia menggunakan alat yang dari Prancis itu, yang tembus kabut sehingga melihat hilal itu bukan hanya pada saat maghrib. Ketika matahari zawal, waktu zuhur lewat, itu sudah bisa terlihat hilal itu. Walaupun belum muncul, tapi sudah bisa kelihatan. Nah, itu hilal. Itu alat yang canggih yang pernah disampaikan oleh PP Muhammadiyah kalau nggak salah di masa Pak Dino. Jadi itu yang kita kemungkinan nanti akan ada terjadi problem. Memang enaknya sih puasa belakangan, lebaran duluan. Ini yang paling enak ya. Cuman tapi memang kembali beragama itu tidak yang paling enak, tetapi yang paling dekat dengan dalil argumentasi. Nah itu yang harus tahu. Nah ini satu gambaran saja terkait tentang kedatangan ibadah saum. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Nasrullah wa fathul qarib wa basyirul mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.